Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita akan membahas bab 9 yaitu makna zikir dan doa setelah sholat. Baiklah, pada peta konsep berikut yaitu makna zikir dan doa setelah sholat. Pertama-tama yaitu makna zikir atau pengertian zikir dan contoh zikir. Kemudian makna doa, pengertian doa, adab berdoa, contoh doa setelah sholat. Baiklah, kita akan mengulas pada materi tentang makna zikir atau pengertian dan contoh zikir. Baiklah, kita masuk pada pengertian zikir yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ciptaan Allah yaitu diwajibkan untuk berzikir atau mengingat Allah setelah menjalankan sholat. Baiklah, dalam berzikir kepada Allah ada beberapa dalil atau dasar hukum yang terkandung dalam surat Ar-Ra'd, contohnya ayat 28. Yang pengertian dari ayat tersebut yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram ketika mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berikutnya yaitu perintah zikir dalam Al-Quran tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 42 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Untuk bacaan zikir yang biasa kita dengar adalah membaca istighfar, yang paling pendek yaitu astagfirullahaladzim, kemudian tasbih yang berbunyi subhanallah, selanjutnya tahmid yang berbunyi alhamdulillah, dan takbir yang bunyinya Allahu Akbar, serta tahlil yaitu la ilaha illallah. Istighfar setelah sholat kita baca astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaih. Dalam berzikir kita masih ada tercantum pada surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Karena zikir itu adalah implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Selanjutnya yaitu bagian B, dan yaitu tentang tata cara berdoa. Doa secara garis besar yaitu rendah hati atau meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya dalam berdoa itu kita harus benar-benar merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita meminta sesuatu kita kepada orang tua, otomatis yang namanya meminta kita harus dengan tutur kata yang santun, tidak boleh membentak, kemudian kita harus memuji-muji dulu. Ya, kalau kita memuji-muji otomatis akan diberikan segala sesuatu yang kita inginkan, seperti itu. Baiklah anak-anakku yang soleh-soleha, berikut contoh bacaan doa setelah sholat. Yang pertama yaitu sebelum berdoa dianjurkan untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali. Contohnya,
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian dilanjutkan dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, berikutnya lagi memohon perlindungan dari siksa neraka dengan membaca doa berikut 3 kali. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Kemudian memuji Allah dengan kalimat Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakata rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Dalam berdoa tercantum dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa kifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal aswali wa la takum minal ghafilin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Anak-anakku yang soleh-solehah, ada berdoa. Yang pertama itu berdoa dengan memuji Allah SWT. Seperti yang telah Ibu katakan di atas, bahwa ketika kita meminta atau memohon sesuatu, maka kita harus memuji-muji dulu, ya, supaya kita dikasih segala sesuatu yang kita minta. Kemudian yang kedua, berdoa di waktu mustajab. Ada waktu-waktu yang Allah ijabah dalam berdoa. Kemudian nomor 3, berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Nah, dalam hal ini ketika kita berdoa, tidak boleh sembarangan kita di tempat apa yang kita inginkan. Ya, harus tempat yang suci dan menghadap ke kiblat yang lebih afdal, lebih baik. Kemudian melemah lembutkan suara ketika berdoa. Kita tidak boleh teriak-teriak ketika kita berdoa, karena doa itu meminta. Kalau meminta itu otomatis kita harus lemah lembut supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan penuh harap. Kemudian yang keenam yaitu penuh keyakinan, bahwa yakin bahwa doa kita itu akan diijabah, atau doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu nomor 7, penuh kesungguhan. Jadi kita ketika berdoa itu jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan, kita harus penuh kesungguhan, bersungguh-sungguh, khusyuk, ikhlas, ya. Kemudian nomor 8, terus-menerus berdoa. Jangan merasa doa kita hanya sekali, terus tidak dikabulkan, kemudian kita malas untuk berdoa. Berdoa terus-menerus, terus, maka insya Allah suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nomor 9 yaitu jauhi harta dan makanan haram. Ketika kita berdoa, kita meminta dan memohon kepada Allah, tetapi kita selalu memakan atau menggunakan hal-hal yang haram, barang yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang nomor 10 yaitu bertobat, ya. Kita selalu bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan insya Allah Allah akan mengabulkan semua doa atau permintaan permohonan kita. Anak-anakku yang Ibu banggakan, dalam berdoa dan berzikir, kita tidak boleh memilih-milih ketika kita senang saja, ya. Tetapi ketika kita sedang
dalam duka, ketika kita dalam kepiluan, kita terus berdoa. Apalagi kalau sedang keadaan senang. Biasanya orang yang senang itu lupa akan Allah, ya. Makanya kita harus selalu mengingat Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, dan dalam keadaan cobaan, kesempitan dalam kehidupan. Tidak boleh berputus asa, harus terus berdoa, harus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya ketika kita selalu mengingat Allah, maka Allah pun akan dekat dengan kita. Allah telah memerintahkan kepada kita agar selalu berdoa dan mengingatnya. Karena dengan berdoa kepada Allah, Allah pun akan mengabulkan permintaan kita semua. Baiklah anak-anakku, untuk tugas mandiri, kita sebagai evaluasi, kalian mengisi soal yang Ibu bagikan ya. Silahkan kalian isi, kalian kerjakan soal-soal, ada 10 soal, pilihan ganda. Dan selanjutnya akan Ibu akhiri untuk materi ini, untuk pelajaran pendidikan agama Islam hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.